Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kita telah disembuhkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih Allah akan kita umat yang berdosa. Allah memberi anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Yesus Kristus kepada kita dan rela menanggung semua rasa sakit dan penderitaan penyaliban agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya sehingga kita tahu bahwa kita diselamatkan dari murka hukuman Allah. Kita bebas dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus tidak hanya mati untuk membayar harga dosa-dosa kita, namun juga Yesus mati sebagai kita dan menggantikan kita menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tuhan Yesuslah pengganti kita, menggantikan kita, dan menanggung hukuman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, memikul dosa kita yang mengatakan bahwa Yesus menanggung dosa-dosa kita, mau menderita, tersiksa, dicaci, diolok-olok hanya untuk memberi kita kedamaian. Menerima hukuman di kayu salib yang ada untuk mereka penjahat. Namun Tuhan Yesus menerimanya hanya untuk keselamatan kita. Kebenaran dicaci maki, disingkirkan, namun semuanya untuk kedamaian kita yang berdosa. Semuanya dilewati Tuhan Yesus hanya untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita dan menerima kehidupan yang kekal. Kesembuhan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus adalah penyembuhan yang melibatkan pembersihan dosa kita dan hidup dalam kebenaran. Dan karena kita telah menerima bilur-bilur Yesus sebagai milik kita, maka kita mempunyai alasan untuk berharap, untuk memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa kita diampuni dan kita telah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Engkau telah mengesampingkan kemuliaan surgawimu dan Engkau datang ke bumi ini sebagai manusia
untuk menjalani hidup yang sempurna sehingga Engkau rela membayar harga bagi semua dosa dunia. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami sekarang dapat berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang murni, kudus, dan dibenarkan. Kami juga berterima kasih karena Tuhan telah memenuhi kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami menjalani hidup ini dengan benar di jalan kebenaran Tuhan dan mau berkorban bagi orang lain, hidup kudus, hidup benar, dan aktif memberitakan kabar baik Injil keselamatan bagi orang lain, supaya semakin banyak orang percaya kepada Kristus Yesus. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Kristus menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa mencondongkan hidup kami hanya kepadamu, dan kami semakin memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.